Selamat malam Bapak-Bapak, saya ke Pak Muhadjir. Pak Muhadjir, Ya, Mbak Friska. iya, Bapak sekarang posisinya ada di mana Pak tepatnya? Saya baru balik dari lokasi gempa di Malang. Oh Jadi ya, jadi kita tahu bahwa Pronojiwo, kecamatan Pronojiwo itu terbelah akibat jembatan yang putus, hingga satu separuh dari Pronojiwo itu bisa diakses hanya dari Kabupaten Malang, tidak bisa dari Lumajang. oke. Termasuk pengungsinya sekarang ditangani oleh pemerintah Kabupaten Malang. Bapak melihat langsung ke lokasi, catatan yang Bapak dapat apa saja Pak dari sana setelah memantau langsung di sana? Pertama, saya memastikan bahwa pelayanan terhadap pengungsi sudah berjalan dengan baik, Mhm. terutama supply kebutuhan pangan, kebutuhan untuk peralatan tidur, dan juga pakaian. Kemudian tempat untuk penampungannya juga sudah layak, tapi tadi ada beberapa tempat yang menurut saya masih kurang layak dan harus ditangani. Kemudian saya juga meninjau tentang jembatan yang semula diperkirakan bisa dibangun jembatan darurat oleh satuan TNI ya, TNI Tempur, tapi tadi setelah kita diskusikan kelihatannya akan sulit karena membutuhkan 3 pilar penyangga untuk sampai bisa dibangun, dan itu tidak mungkin dalam waktu dekat ini, dan oleh sebab itu perlu ada diskusi lanjut dengan Pak Menteri PUPR kalau memang pada akhirnya harus dilakukan penanganan pembangunan jembatan itu. Oke, kalau soal mitigasi apakah juga dicatat oleh pemerintah misalnya apakah ada laporan soal evaluasi alarm bencana yang tidak berfungsi sebelum kejadian Pak Muhadjir? Saya tidak menilai tidak berbicara tentang itu. Saya yang penting seperti perintah dari Presiden, pokoknya korban harus diutamakan, terutama korban yang cedera ya, dan sekarang ini cederanya istimewa karena kebakaran tubuh, dan tidak kurang dari 12 orang yang mengalami kebakaran tubuh sampai di atas 80%, dan itu harus diselamatkan. Kemudian korban pengungsi harus betul-betul dilayani, jangan sampai terlantar, apalagi sampai kemudian nanti terjangkit penyakit menular, apalagi sekarang dalam suasana masih COVID-19 ini. Betul. Tadi kan kondisinya masih COVID-19. Bagaimana memastikan kesehatan para pengungsi di situasi yang sulit ini, apalagi juga dalam keadaan pandemi, Pak? Ya, kita masih ditolong bersyukur karena wilayah Lumajang dan wilayah Malang ini kan kebetulan levelnya cukup rendah ya, sehingga kita agak sedikit mengabaikan masalah protokol kesehatan, dan karena memang sulit untuk itu diterapkan secara ketat, tapi mudah-mudahan semuanya bisa terhindarkan lah dari bahaya penularan COVID. Dan yang sekarang justru yang kita waspadai demam berdarah, karena ini adalah musim demam berdarah, dan kebetulan di Kabupaten Malang juga sedang ada, bahkan ada pejabat yang sekarang sedang kena demam berdarah juga. Nah, bicara soal tadi perintah Presiden, besok Presiden juga akan meninjau ke sana langsung ya Pak Muhadjir ya. Nanti rencana sudah ada gambaran rencana koordinasinya seperti apa saat Presiden meninjau langsung? Tadi saya sudah berkoordinasi dengan Kepala BNPB, kemungkinan Pak Presiden akan meninjau tempat pengungsian, ya. Kemudian juga akan meninjau mereka yang sakit di rumah sakit, dan semua sudah kita siapkan. Dan untuk yang sakit berat ini saya juga sudah minta Pak Menkes untuk segera mengirim tenaga bantuan dokter, spesialis bedah plastik, dan juga peralatan dan obat-obatan, diupayakan peralatan dan obatan yang terbaik lah. Pak Presiden besok pagi ya Pak ya menuju ke sana, betul? Insya Allah begitu. Nah, kalau sekarang selain juga kita menunggu situasi mereda di Semeru, apakah edukasi soal pelatihan kebencanaan juga sambil diberikan kepada para pengungsi di sana, Pak Muhadjir? Sekarang yang diutamakan trauma healing ya untuk mereka yang sedang menjadi korban, dan tadi Gubernur juga sudah menyampaikan bahwa kita belum bisa melakukan evakuasi di wilayah-wilayah tertentu, terutama masih debu yang mengendap itu masih di bawahnya masih panasnya, dan bahkan alat berat dari seni tempur pun tadi terpaksa ditarik karena tadi itu kondisinya ternyata belum memungkinkan untuk diadakan operasi pembersihan dan penanganan wilayah-wilayah yang sekarang masih dalam keadaan terpuruk. Untuk distribusi bantuan ke daerah-daerah yang masih terisolasi, seperti apa Pak?
Kalau yang kemarin di wilayah Lumajang, saya langsung dengan Pak Kepala BNPB, semuanya sudah berjalan dengan baik. Dan tadi ini di Kabupaten Malang juga sama, saya bersama Kodim Kabupaten Malang dengan Wakil Bupati, dengan Kapolres, untuk memastikan bahwa semua supply kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh para pengungsi berjalan dengan baik. Dan yang paling dibutuhkan saat ini apa? Air bersih begitu Pak? Apakah memadai? Karena tadi kami berbincang dengan sejumlah warga di pengungsian masih kekurangan air bersih itu ya Pak? Kalau di wilayah Malang tadi sepanjang yang saya tahu tidak ada masalah. Justru yang sedang tadi upayakan dari pemerintah kabupaten adalah MCK umum ya. MCK yang mobile, yang mobil-mobil MCK tadi dari kabupaten sudah disiapkan 3 unit. Dari kota Malang disiapkan 4 unit, mudah-mudahan itu sudah cukup lah untuk memperlengkapi atau mendukung kebutuhan untuk MCK di wilayah-wilayah pengungsi. Tapi sejauh ini jalur koordinasi dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat masih bisa baik Pak berjalan? Insya Allah kompak, karena nih Pak Kepala BNPB juga terus langsung berada di lapangan. Kemudian dari pemerintah provinsi, Pak Kapolda juga terus mengawal. Kemudian Pak sekarang ini untuk satgasnya kan yang ditunjuk Pak Danrem Balai Jaya, sehingga melibatkan semua elemen termasuk organisasi kemasyarakatan. Tadi saya lihat juga termasuk parpol juga sudah pada bergerak. Saya kira semuanya berjalan dengan baik. Bahkan tadi di Kabupaten Malang untuk supply kebutuhan bahan pokok sangat melimpah. Mudah-mudahan tadi saya tanya kira-kira untuk berapa lama ini, untuk 4 hari ke depan insya Allah kebutuhan bahan pangan pengungsi tercukupi. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan 4 hari ke depan tercukupi. Tapi setidaknya dalam masa tanggap darurat ini akan terus dipantau ya Pak penyaluran bantuan untuk warga yang mengungsi begitu? Betul, kan ini waktunya nanti kira-kira 1 bulan ya setelah ditetapkan Pak Bupati Lumajang, dan waktu itu akan kita gunakan betul untuk pertama untuk menangani korban, khususnya termasuk pengungsi, dan kemudian akan kita tindak lanjuti dengan melakukan pencarian yang hilang, dan kemudian juga mungkin ada jenazah yang tertimbun abu vulkanik ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat alat-alat berat yang sudah disiapkan oleh TNI dan juga Kementerian PUPR, tadi saya sudah koordinasi dengan Pak Basuki, Pak Menteri PUPR, sudah siap, tinggal nunggu kira-kira 3 hari baru bisa digunakan karena menunggu dinginnya abu vulkanik itu. Apakah paralel akan disiapkan juga rencana untuk nanti setelah tanggap darurat merelokasi warga karena banyak warga di pengungsian yang rumahnya hancur Pak? Ada kemungkinan relokasi, tapi itu akan kita kaji dulu. Tapi yang penting sekarang wilayah-wilayah itu amankan itu, termasuk menghimbau kepada masyarakat wilayah jalur merah yang sampai sekarang tadi malam masih belum mau dipindah. Karena khawatir namanya manusia kan, namanya orang, bendanya buat hilang, rumah ternak dan sebagainya ya Pak ya? Hanya akan berjalan baik. Jadi terus dipantau terutama warga di jalur merah. Artinya warga di jalur merah tetap diawasi juga meskipun mereka yang masih tinggal di rumah masing-masing begitu Pak Muhadjir? Betul, jadi ini ada beberapa keluarga yang masih bertahan di rumah-rumah mereka, di tempat penampungan mereka, tapi sebetulnya tempat itu adalah yang berada di jalur merah yang nanti kalau suatu saat ada lagi semburan abu vulkanik ini, ya apalagi nanti kemudian dibarengi dengan hujan, itu kita khawatirkan akan terjadi banjir lagi yang sangat membahayakan mereka. Karena itu ini pelan-pelan kita himbau, kita harap untuk mereka bujuk agar mereka segera mau dialihkan ke desa penanggal ya, pusat penampungan kita yang sekarang dilakukan oleh tim Satgas kita. Semoga proses tanggap darurat ini berjalan dengan baik, tidak ada lagi korban jiwa yang jatuh dalam proses kedepannya. Terima kasih sekali lagi Pak Muhadjir, sehat selalu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak sudah bergabung di Breaking News Kompas TV.